Halo, selamat pagi teman-teman. Rekan juga para trader juga investor. Oke teman-teman, kita kali ini berjumpa kembali di pembahasan saham ya. Untuk edisi kali ini kita akan bahas tentang saham cuan yaitu ADHI atau Adikarya Persero Tbk ya teman-teman. Nah, kita akan mulai langsung saja ke pembahasan nanti di fundamental juga technical dan juga secara umum dari saham ADHI ini ya. Kita masuk ke disclaimer ya teman-teman. Ini untuk mengingatkan kita bahwa untuk disclaimer ini sebagai suatu pandangan pembahasan video kita kali ini, dan juga segala keputusan investasi ada di tangan Anda dan bersifat privasi. Jadi kita tidak memberikan rekomendasi yang pasti ataupun kita memberikan janji bahwa saham ini akan begini, akan begitu, dan juga bisa naik atau bisa turun. Kita nggak membuat skenario se-efektif mungkin, tetapi kita hanya memberikan pandangan secara ilmu pengetahuan ya teman-teman. Oke, kita masuk saja langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang fundamental ya. Tentang fundamental kali ini kita langsung masuk ke pembahasan dari financial statement, yaitu dari Adikarya atau ADHI ini. Nah, untuk ke financial statement kita akan bahasannya dua, yaitu balance sheet dan juga di income statement ya teman-teman. Jadi untuk meringkas daripada laporan keuangan yang sangat banyak itu, coba kita akan ringkas ya dalam tabel seperti yang kita sajikan ini ya, supaya teman-teman juga bisa lebih rileks dan juga bisa lebih nyaman dalam membaca data-data yang kita bahas untuk kali ini. Oke, kita masuk saja ke aset ya teman-teman di ADH ini. Untuk aset sendiri kita lihat di sini kas memang ya sangat tinggi ya, karena ini grup suatu perusahaan BUMN dan juga dengan anak perusahaan yang banyak, sekitar 17 perusahaan. Jadi laporan keuangannya sangat besar sekali ya. Di kuartal 3 ini kas di atas 1 triliun ya, 2,04, di mana 2019 3,2 di closing. Masih sekitar 1 triliun lebih ya yang mesti dicapai untuk bisa lampaui di 2019. Kemudian kita lihat piutang usaha, kita gabungkan ya piutang usaha dan juga piutang retensi. Di perusahaan konstruksi ada yang namanya retensi. Retensi adalah dana pembayaran dari hasil pekerjaan atau pencairan pekerjaan yang masih ditahan oleh pihak pemberi kerja. Ini untuk menutupi segala risiko klaim apabila ada kerusakan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan hasil dari pekerjaan secara fisik. Jadi itu sebagai suatu jaminan. Nah, dihitung sebagai piutang di sini. Dihitung sebagai piutang setelah masa lewat dari waktu klaim hasil pekerjaan itu, maka piutang retensi akan dikembalikan ke pelaksana oleh pemberi kerja. Tagihan yang pemberi kerja ini secara gross ya masih 15 triliun di kuartal ketiga ini, hampir mirip-mirip dengan akhir tahun 2019. Angkanya hanya naik di kuartal 3 16,6 triliun. Sepertinya juga ada pembayaran ataupun pergeseran yang angka ya dari 16 ke 15, jadi menurun, mungkin ada yang sudah dicairkan. Kemudian aset persediaan ini ya naik juga dari 4,7 ke 6,3 persediaan, karena mungkin banyak juga pekerjaan yang dilakukan di 2019. Jadi persediaan di atas pencapaian dari 2019.
Nah, secara overall untuk aset lancar di current itu 30 triliun ya. Hampir mirip sama dengan pencapaian 2019. Kemudian di aset tetap ini juga ada kenaikan ya. Kemudian secara overall ini memang aset naik sih, naik dari 36 ke 37,5, memang masih tipis. Ini kalau kita baca kenaikannya bukan kenaikan dari aset current ya, tetapi kenaikannya cenderung ke dari aset tetap. Kalau aset tetap kan memang apa namanya, hasil dari pekerjaan yang menjadi milik perusahaan akan dihitung sebagai aset juga, seperti itu. Oke, itu jadi secara overall di aset ini ADHI agak apa namanya, ya di atas normal ya, artinya wajar sih untuk ke perusahaan segede ADHI ini dengan penilaian buku dengan transaksi keuangan yang seperti ini di aset, artinya tidak ada yang perlu dicurigakan secara berlebihan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke liability, tentang kewajiban ya. Liability ini mengenai kewajiban dari perusahaan secara jangka pendek di bawah 1 tahun atau 1 tahun, ataupun di atas 1 tahun, ataupun di bawah 3 tahun, tergantung memang perjanjian ataupun kepentingan dari pihak-pihak dalam konteks liability atau kewajiban hutang piutang tadi. Nah, di sini kita lihat untuk pinjaman jangka pendek secara hutang bank itu dari full year 2019 5,0, turun di kuartal 3 4,4 triliun. Kemudian hutang usaha pihak ketiga ini terjadi kenaikan ya dari 2019 8,2 ke 11,7. Ini menandakan memang banyak pekerjaan yang dilakukan walaupun di zaman pandemi oleh ADHI ini melebihi pekerjaan yang dilakukan pada 2019. Terbukti memang hutang usaha ini naik yang lumayan besar ya, di atas 3 triliun gitu. Kalau kita hitung secara sederhana ya teman-teman. Kemudian kita lanjut secara overall liability jangka pendeknya ini naik ya dari 24,4 ke 26,5. Salah satunya yang kenaikannya cukup besar kan memang ditopang oleh utang usaha pihak ketiga ini. Karena memang utang usaha ini hal yang sewajarnya kalau kita memang banyak pekerjaan belum dibayar oleh pemberi kerja, maka memang pilihannya kita harus bisa hutang ke pihak ketiga sebagai apa namanya, priorisasi dalam melakukan pekerjaan. Oke, kita ke hutang jangka panjang. Ini hutang jangka panjang nggak jauh beda ya, 5,3 di kuartal 3. Ini naik 5,1 ke 5,3 di kuartal 3. Tetapi secara kuartalan, kuartal 1, 2, dan 3 2020 ini kenaikannya nggak terlalu besar ya lonjakannya. Tetapi kalau di 2019 memang secara jangka panjang terjadi kenaikan. Nah, unsur daripada liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang ini antara lain dari bank juga, kemudian ada juga dari bond ya, dari obligasi yang diterbitkan. Sementara liabilitas jangka pendek ini atau utang jangka pendek ini banyak dipengaruhi oleh hutang usaha pihak ketiga dan juga hutang terhadap bank ya, sebesar 26,5 triliun. Oke, kemudian secara liability ini terjadi kenaikan ya dari 29,6 di 2019 naik ke 30, 32, kemudian 31 di kuartal ketiga. Nah, kalau kita amati dari sisi kewajiban, dari sisi hutang, ini terjadi kenaikan yang stabil ya, sepertinya dari 2019 sampai kuartal 3 2020. Saya juga tidak mengerti kenapa hutang jangka pendeknya ini jauh lebih besar daripada hutang jangka panjang. Itu yang jadi persoalan satu. Kenapa? Karena di hutang jangka pendek ini sirkulasi daripada turnover apa namanya, dana keluar masuk dari hutang dan piutang ke pihak ketiga ataupun ke bank itu sangat pendek, katakan kisaran 1 tahun 3 tahun.
sementara hutang jangka panjang kan rata-rata di atas 3 tahun, 5 tahun gitu, atau bahkan mungkin 10 tahun, apalagi itu berbentuk obligasi ya. Artinya di sini memang kemungkinan di hutang jangka pendek itu dengan rate yang lebih murah akan lebih bisa dicapai oleh perusahaan. Tetapi saya melihat di sini dengan tingginya hutang jangka pendek ini sangat membebani sekali dari sisi kas ya, karena memang perputaran kasnya sangat pendek di kisaran 1 tahun sampai 3 tahun. Dan ini kalau saya pikir mesti mulai dirubah bahwa memang perlu sekali katakan imbangan yang lebih ideal ya antara jangka pendek, hutang jangka pendek dan jangka panjang. Ini memungkinkan bahwa memang turbulensi daripada cash flow tidak terlalu terganggu secara jangka pendek secara tahunan ya. Kalau itu memang sudah agak berimbang. Tetapi kalau mungkin pilihan yang tepat, ini juga suatu hal yang mesti dilakukan oleh manajemen bahwa hutang jangka panjang itu lebih fleksibel, walaupun memang secara overall dari sisi akumulasi daripada pembayaran rate bunga itu lebih tinggi secara jangka panjang, tetapi beban pokoknya ini bisa teratasi dengan dibayar secara bertahap secara jangka panjang lagi. Sementara jangka pendek dengan beban pokok yang sama saja, katakan seperti itu, apalagi dengan nilai yang sangat tinggi 26 triliun ini, pasti cash flow-nya tertekan secara tahunan atau year on year ya. Nah, ini perlu dicermati kalau menurut saya ya, dalam arti bahwa memang ini tiap tahun, tiap kuartalan pasti akan tertekan. Harusnya memang manajemen berusaha untuk men-switch kondisi utang jangka pendek itu di offer ke jangka panjang sehingga lebih berimbang lagi. Kenapa? Ya tadi tidak ada tekanan yang berarti secara year on year ataupun secara kuartal on kuartal itu terhadap cash flow. Ya, kalau terus-terusan seperti ini maka memang secara bisnis cash flow akan terus tertekan. Kemudian liability secara overall memang kenaikan ya dari 2019 29,6 ke 31,96. Ini murni karena kenaikan yang lumayan tinggi ya, sekitar 2 triliun ya dari utang jangka pendek itu. Nah, ini juga jadi beban tersendiri daripada cash flow. Ya, teman-teman, kita lihat di equity ya. Di permodalan ini saham lembar saham yang diterbitkan 3,5 miliar, kemudian saham biasa yang di store ya 356 miliar, kemudian modal store 2,5 miliar triliun ya. Ini sebagai modal tambahan. Kemudian saldo laba ini ada 2,03 triliun ya. Saldonya menurun dari 2019 ke 2,03 sampai kuartal 3. Ya, harapannya mungkin dengan akhir tahun 2020 akan ditutup dengan profit ya, dimana profit itu setelah dilakukan pengurangan segala macam, jadi saldo untuk bisa mengejar setidaknya mendekati angka 3,39 triliun yang dicapai di 2019, dan sampai kuartal 3 ini hanya 2,03 triliun ya teman-teman, sehingga total ekuitas ini terjadi penurunan ya teman-teman. Murni karena saldonya menurun karena memang secara kuartalan di 2020 profit dari perusahaan juga kecil, sehingga memang saldo labanya turun. Oke, secara overall ini liability dan equity itu 37,5 triliun. Ya, itu dari balance sheet. Jadi ada beberapa poin ya, terutama memang kondisi hutang jangka pendek yang kita bahas tadi sangat berat sekali untuk membebani daripada cash flow ya. Kemudian juga hutang pihak ketiga juga sangat tinggi. Sementara hutang di bank walaupun sama ini jangka pendek ya tidak bisa dihindari, karena memang hutang usaha ini atau hutang pihak ketiga ini biasanya tidak hanya berbentuk
dana ya, bisa juga berbentuk ke bisa alat berat, kendaraan, ataupun material lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Oke, kita ke income ya. Sebelum ke income, kita balik sejenak di sini. Memang kasnya cukup stabil ya dari 2019 3,2 sekarang 2,04. Sementara di kuartal ini sangat tertekan ya. Kuartal 1 1,1, kuartal 2 ini masa berat-beratnya pandemi 885 miliar yang dicapai, dan kuartal 3 ditutup 2 triliun ya. Pencapaian yang sangat luar biasa dari kuartal 2 ke kuartal 3 sekitar 1,2 triliun untuk cash flow, untuk kas ya. Oke, kita masuk ke income statement ya teman-teman. Income statement ini kita akan sajikan secara sederhana saja supaya memang teman-teman bisa memahami secara overall ya. Ini di 2019 untuk penjualan dan pendapatan 15,3 triliun ya. Di kuartal 1 3, kuartal 2 5, kuartal ketiga itu 8,4. Jadi ada peningkatan pendapatan daripada perusahaan ya, dari awal tahun 3 ke 8,4 di kuartal ketiga. Dan secara overall beban pokoknya 12,9 di 2019 ini masih bisa ditahan ya, sebelum meningkat ke mendekati full year tahun 2019 secara beban. Tetapi memang beban mengikuti daripada kondisi pendapatan, artinya tidak akan jauh beda antara pendapatan dengan beban, sehingga memang harapannya kalau secara ekonomis ya memang pendapatan lebih tinggi dan beban lebih rendah. Tetapi ini kalau kita tracking di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di konstruksi memang nggak terlalu jauh gapnya. Tetapi ini masih positif ya teman-teman, sehingga di kuartal 3 ini 1,1 secara gross ya, daripada pencapaian di 2019 2,3 triliun, di kuartal ketiga itu 1,14 triliun ya. Harapannya di kuartal keempat atau di full year 2020 dengan adanya pembayaran piutang, dengan adanya penyelesaian pekerjaan sehingga tagihan dari pemberi kerja juga dapat dicairkan, ini meningkatkan daripada pendapatan dan juga menambah cash flow yang ada, sehingga memang di tahun 2021 ini konteks perusahaan dalam hal memang mengerjakan pekerjaan di 2021, apalagi pemerintah sudah mencanangkan di tahun 2021 ini adalah tahunnya konstruksi ataupun tahunnya infrastruktur, sehingga memang perlu cash flow yang tambah stabil ya. Katakan kalau menurut saya sih di kisaran antara 5 sampai 8 triliun untuk selevel ADHI ini di sisi cash ya, supaya memang tadi dengan cash yang tinggi paling tidak mengurangi hutang-hutang, terutama hutang jangka pendek itu setidaknya. Satu, untuk pekerjaan yang selanjutnya dengan mengurangi hutang, ataupun untuk melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Ini yang diharapkan, karena memang biasanya di awal tahun dari full year tahun sebelumnya terjadi pembayaran daripada piutang ataupun tagihan-tagihan. Pun begitu, pasti ada beban-beban yang dibayarkan juga oleh pihak ADHI ke pihak ketiga. Oke, secara beban ya teman-teman, untuk beban penjualan ya sekitar puluhan miliar. Kemudian di beban umum ini masih 549, masih kecil. Mungkin beban keuangan yang naik dari 545 ke 560 miliar ya, kecil sih. Mungkin ini hanya pembayaran provisi ataupun administrasi ataupun bunga daripada hutang-hutang tadi. Untuk beban keuangan ya teman-teman, beban lainnya memang kecil, 25 miliar ya, dari pencapaian dari 2019 123 miliar. Secara overall kita lihat di sini di 2009 pencapaiannya memang sangat tinggi ya, 665 miliar untuk profit loss ya teman-teman.
karena memang pendapatannya tinggi di angka 15 triliun. Kalaupun di sini nanti butuh effort yang lebih ya, karena sekitar 40% yang mesti dicapai oleh ADHI di kuartal 4 untuk mencapai setidaknya di angka pendapatan 15,3 triliun, sehingga memang profit yang didapat ini bisa di kisaran di atas 100 miliar. Nah, untuk profit sendiri 665, kuartal 1 turun sangat jauh 9,1 miliar, kemudian di kuartal 2 tambah turun 6,9 miliar ya, saja ya, ini sangat kecil sekali. Kemudian di kuartal 3 naik ya lumayan tinggi 15,5 miliar, tetapi ini masih jauh sekali dari apa yang dicapai di tahun 2019. Tetapi saya prediksi sendiri bahwa memang akhir tahun 2020 dengan kondisi pandemi dan juga pembatasan sosial dan juga ke hal-hal lain yang lebih kontekstual kaitannya dengan pendanaan, ini pasti tertekan di performance daripada ADHI di tahun 2020. Tapi saya prediksi setidaknya untuk full year 2020 secara profit ini bisa di atas 50 miliar sampai 100 miliar. Mudah-mudahan di atas 100 miliar untuk pencapaian tahun 2020 secara profit ya, before pajak ini. Oke, jadi secara profit turun jauh ya, memang karena kondisi pandemi dan segala hal yang mempengaruhi, sehingga di kuartal 3 sepertinya akan sangat sulit sekali untuk bisa melampaui apa yang telah dilakukan di tahun 2019. Tetapi kita berharap tadi ada piutang yang membayar bisa di atas angka 1 triliun ataupun sampai 2 triliun untuk pencairan piutang tadi. Ini bisa menjadi penghasilan yang signifikan daripada ADHI. Artinya setidaknya dia punya modal untuk bisa melakukan pekerjaan tanpa lagi bergantung pada hutang, terutama hutang jangka pendek. Kalaupun bergantung pada hutang, kita harapannya memang ke depan secara corporate harus bisa menentukan keseimbangan ataupun memang porsi yang lebih berimbang antara hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang. Artinya ketika ada cash flow yang cukup tinggi, katakan 5-8 triliun di akhir tahun, setidaknya ketika melakukan pekerjaan ini mampu mempengaruhi mengurangi daripada hutang secara jangka pendek. Oke, demikian beberapa hal ya tentang balance sheet dan juga profit loss di income statement. Kita masuk ke rasio ya teman-teman, sehingga begitu rasio ADHI ini untuk IPS Rp186 ya per lembar saham. Kemudian di kuartal ke 3 kuartal ketiga Rp4,37 per lembar saham, sehingga memang pernya di sini di akhir tahun 2019 ini 5,9 dan di di kuartal 3 ini melonjak 114,44 kali ya untuk pernya. Kenapa pernya dari akhir tahun 5,9 ini naik sampai 144? Anda lihat harga yang terbentuk di akhir tahun 2019 itu 1115. Ini harga close di hari terakhir di bulan Desember tahun 2019. Harga 1115 dengan pendapatan ataupun profit 665 miliar, sementara saham yang beredar hanya 3,5 miliar. Dan ini memang kondisi rasio yang wajar ya di tahun 2019. Kalau kita bandingkan secara pernya di tahun 2020 kuartal 3, ini kita lihat penghasilan secara profitnya cuma 15 miliar, kemudian jarak dengan saham yang beredarnya hanya 3,5 miliar, jadi sangat pendek sekali. Nah, memungkinkan begitu memang harga 114 kali ya sangat mahal, padahal harga saat itu adalah cuma 500 perak ya, 500 perak. Artinya 500 perak pun pada kuartal ketiga ini harga yang sangat mahal, 144 kali dari sisi pernya. Artinya
apa yang mesti dilakukan? Ya, memang ketika profitnya naik dengan kondisi lembar saham yang beredar tetap, ya, walaupun harga 500 ya, katakan di atas 50 miliar, pasti pernya juga akan turun. Artinya tidak meledak seperti ini. Apakah baik? Saya pikir nggak baik kalau Anda memang tahu kondisi pernya ataupun perhitungan dari IPS-nya, terutama dengan laju daripada profit dan juga saham beredar. Oke ya teman-teman, sehingga kita lihat di sini per tanggal 3 Februari 2021 tadi hari ini ya, itu 321,57 kali ya. Ini tambah naik lagi karena harganya akan melonjak di November, Desember dan juga Januari untuk ADH ini menjadi di atas 1200-an. Sehingga pernya juga sangat tinggi sekali, di mana harganya naik sementara profitnya nggak naik. Artinya imbangan ini yang tidak sehat ya. Kita ke BVPS ya teman-teman, book value per share-nya itu ternyata ketika di tahun 2019 full year itu 1919 harga wajarnya daripada satu saham, dan pada saat itu di close di 1115. Berarti secara BVPS ini harga 1115 masih murah ya teman-teman, masih di bawah harga BVPS, book value per share. Nah kemudian kuartal 1 ini 1586, kemudian kuartal ke-2 1566 dan kuartal ke-3 1569, sehingga di kuartal ke-3 juga 1569. Artinya di sini dengan kondisi daripada kondisi daripada equity ADHI ini dengan lembar saham yang beredar itu secara rasio ini masih belum berimbang dibandingkan dengan harga yang sekarang ya teman-teman, 1400, sementara book value-nya itu di angka 1500. Artinya harga 1400 sebenarnya secara book value, hitung-hitungan equity dengan jumlah saham yang beredar itu masih di bawah harga buku ya, di bawah harga buku. Artinya ketika di atas 1569 itu di atas harga buku, tetapi ketika di bawah 1500 ini di bawah harga buku karena harga saat ini adalah 1400. Kemudian PBV-nya itu di kuartal keempat 2009 itu 0,5 sampai kuartal 3 itu 0,32. Kemudian DER-nya kita lihat di sini karena tingginya hutang, terutama ditopang utang jangka pendek, sehingga memang di atas 100%, di atas 300%, bahkan 3 kali lipat dari 100. Itu 526 di 2019 sampai 572 juga naik. Kita bilang juga di awal memang sisi hutangnya juga naik dari secara hutang jangka pendek, sehingga memang 572% kenaikannya dari 2019. Ini mengkhawatirkan sih kalau menurut saya. Kenapa? Dimana dari sisi hutang itu sangat tidak berimbang sekali apa yang dinamakan sebagai modal ya, dalam arti bahwa memang perlu dilakukan juga red issue ini kalau menurut saya. Artinya penambahan modal beredar akan menambah modal yang disetor, ataupun memang ada penyertaan yang lebih lumayan gede juga dari pemerintah untuk penyehatan daripada permodalan, dari sisi permodalan daripada ADHI itu dari pemerintah. Nah pun begini, kalau saya pandang memang secara DER ini sudah jelek ya, di atas 500%. Kalau untuk ukuran yang secara normal memang di bawah 100%, tetapi untuk situasi bahwa memang banyak pekerjaan yang dilakukan tidak putarannya tidak tentu. Kalau untuk pekerjaan yang konstruksi tidak day by day gitu ya. Kalau pabrik kan katakan day by day. Ini seperti perusahaan-perusahaan properti, ketika memang ada waktu tertentu, ada pekerjaan, waktu tertentu ada penghasilan seperti itu. Jadi memang lonjakannya beda dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisnisnya harian ya, secara transaksi. Artinya transaksi yang besar itu terjadi pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Kalau memang perusahaan-perusahaan itu industri pabrikasi, ini
pasti transaksinya transaksi yang cenderung harian ataupun mingguan. Itu untuk rasio ya teman-teman. Secara overall rasio nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Kalau secara per ini memang masih tinggi, ditopang oleh kecilnya jumlah profit. Kita berharap di akhir tahun 2020 untuk menunggu laporan sampai dengan akhir Februari ini ada lonjakan profit yang lumayan tinggi, katakan di atas 50 ataupun di atas 100 miliar. Ini akan menurunkan tekanan per ya, mungkin di bawah 100-an. Kalau di atas 100 miliar artinya di bawah 100 kali ya. Jadi ini lebih bersifat sehat secara rasio ya, bukan sehat dalam arti bahwa memang perusahaan ini adalah perusahaan yang produktif dan juga ditopang oleh kepemilikan daripada tanggung jawab pemerintah dalam hal untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional. Oke, itu untuk laporan keuangan ya teman-teman. Kita lanjut ke hal berikutnya. Untuk hal berikutnya yaitu kita sedikit agak cooling down dulu ya, tetapi kita juga perlu menelisik marketnya seperti apa sih untuk hari ini, katakan untuk ADHI itu. Maka kita akan masuk ke sisi marketnya ya teman-teman. Kalau kita lihat marketnya sih teman-teman ya, untuk ADHI ini untuk trading harian itu memang kalau saya baca sih cenderung sepi ya, artinya memang dipengaruhi oleh beberapa broker yang katakan retail juga banyak bermain di situ. Nah, secara tanggal berapa? Tanggal 3 Februari kemarin ini di close di 1405 di 1405. Kemudian kita coba lihat daily transaksinya ya teman-teman. Nah, untuk daily transaction ini ADHI ini ya lumayan tinggi ya, terutama memang ketika booming-boomingnya daripada market ya di sekitaran bulan November, Desember. Kalau kita lihat dari harga-harga di bawah 1000 ini masih di kisaran single digit ya untuk miliar. Kemudian ketika ADHI naik di angka 1000-an itu mulai di angka seratusan miliar untuk transaksinya, sehingga memang dengan harga ADHI yang tinggi ini akan menarik juga minat daripada investor untuk bisa masuk. Terbukti memang dari Desember sampai Januari rata-rata transaksinya itu di atas 100 miliar ya, walaupun ada 3 hari yang kalau nggak salah ini di suspend dari bursa ya, disuspend dari bursa. Ini rata-rata di atas 100 hari, tetapi ini sudah mulai menurun lagi ya. Mungkin memang karena marketnya juga agak sedikit sideways juga ya, untuk katakan 6 hari ke belakang ataupun 1 minggu 2 minggu saat ini kisaran transaksinya hanya di bawah 100 miliar ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk untuk broker sendiri memang dipengaruhi juga banyaknya broker-broker yang bisa dipengaruhi oleh retail juga ya. Kita lihat di sini PD juga netbuy, kemudian MS juga 6, netbuy, kemudian KK juga walaupun bukan retail. Jadi ini ya transaksinya sih kalau menurut saya agak sepi ya. Kalau kita lihat bid overnya juga sangat tipis, di sekitar 1500, 2000, 3000, 8000 untuk bid dan overnya, sehingga memang kalau untuk trading harian ini kalau menurut saya nggak terlalu signifikan ya, artinya gerakannya. Tetapi kalau kita lihat trendsnya juga memang sangat tipis untuk saat-saat ini, yaitu di low 1355 dan di high 1470. Jadi memang agak sekitar 1000-an rupiah ya untuk rank atas dan bawahnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tadi ya teman-teman di ini. Nah, dengan hal seperti itu kita akan coba bahas juga masuk ke tadi ya
broker untuk broker sendiri yang banyak memiliki sampai katakan tiga tahun ke belakang. Kita tarik data dari Januari 2018 sampai kemarin ya, 3 Februari 2020. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa katakan IF, kemudian kemudian AZ, kemudian KZ, kemudian baru NI, ada OD, ada YP juga yang masih punya kepemilikan banyak. Tetapi tiga tahun ke belakang ini IF, KZ dan juga KZ, AJ dan KZ ini masih di atas 500-an ribu lot ya teman-teman, yang bisa mempengaruhi harga ke depannya. Artinya bahwa ketika IF masuk, AZ masuk, dan KZ masuk, apakah lakukan net buy ataupun lakukan net sell, ini pasti akan mempengaruhi daripada transaksi di saham ADHI ini. Tetapi untuk hariannya, kita lihat tadi antara YP, CC, NI, PD, itu harian yang sifatnya transaksional daily ya. Artinya mungkin yang teman-teman juga trading daily juga mempengaruhi transaksi walaupun nggak terlalu besar, tetapi paling tidak ketika Anda bisa amati IF, AZ, KZ, kemudian NI dan OD juga serta YP ini masuk besar-besaran di angka transaksi yang gede, ini pasti akan mempengaruhi pergerakan harga ADHI ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat foreign stocknya juga memang sangat kecil ya untuk asing masuk ke ADHI ya, tetapi itu juga pernyataan yang nggak selalu benar karena kita tarik data ini cuman 1 bulan ya, karena memang panjangnya. Kita lihat di sini asing juga nggak terlalu banyak masuk ya. Yang paling besar dari katakan 2 bulan terakhir itu terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 sebanyak 21 miliar net buy. Kemudian juga turun, gede lagi di tanggal 20 Januari 2021 itu 17 miliar, kemudian tanggal 27 Januari 11 miliar. Jadi kesininya net sell, dan net sell-nya juga nggak terlalu gede dalam arti bahwa net sell-nya juga mungkin secara bertahap daripada asing ini ya. Secara overall ADHI berarti tidak banyak dipengaruhi oleh pergerakan daripada transaksi asing ya dalam hal ini. Walaupun begitu memang tadi broker yang masih pegang benda banyak ini kita belum juga tahu pasti IF, AZ dan KZ ini apakah dimiliki oleh foreign atau oleh asing. Ya, dengan begitu kita lihat chartnya ya teman-teman. Kita lihat chartnya ya, mungkin kita nggak terlalu banyak dibicara di chartnya. Kalau kita lihat di sini pivotnya itu di harga sekarang di 1400-an ya. Jadi ada resisten di 1280, kemudian sampai ke 370 dan supportnya ya di 1280 dan supportnya juga di 370. Kemudian resistennya ini masih di atas 2190 sampai 4000-an. Ini yang all time high daripada harga saham HDI yang dicetak pada tahun 2013. Sehingga apakah tahun ini di 2020 ataupun 2021 ini akan naik lagi ke all time high, ini kita nggak bisa prediksi secara pasti. Tetapi dengan kondisi bahwa memang dengan kondisi negara Republik Indonesia yang sedang melakukan kajian ataupun perencanaan ataupun tindakan terkait dengan penyaringan dana asing, tetapi melalui SVF ataupun melalui penyertaan secara tidak langsung ya terhadap proyek-proyek strategis nasional, terutama di BUMN ataupun anak BUMN yang produktif. Saya pikir ADHI akan juga berperan banyak di situ ya, mungkin dengan BUMN lain yang bergerak di bidang konstruksi seperti ya juga katakan PTPP gitu, juga akan mempengaruhi daripada transaksi yang terjadi pada SVF. Harapannya nanti SVF bisa mulai terbentuk di akhir Februari
dan juga sudah mulai menjaring investor-investor trustee ataupun lembaga keuangan dari luar negeri untuk bisa langsung masuk dananya. Artinya disebar ke proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal ini untuk bidang pekerjaan konstruksi bisa masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan yang gede-gedenya. Itu pemain gedenya adalah perusahaan BUMN, katakan PTPP tadi ataupun HK ataupun waskita juga gitu ya. Itu juga akan bisa mempengaruhi situasi yang terjadi di lapangan. Sehingga kalau kita lihat cat di sini, ini untuk MA60 itu masih belum tersentuh ya. Pernah tersentuh tetapi balik lagi, memang supportnya nggak terlalu gede. Tetapi untuk MA5 dan MA20 ini sudah terlewati. Jadi untuk teman-teman yang paham ataupun memang lebih care dengan situasi daripada technical, ini ada dua support yang sudah terlewati, yaitu di MA5 dan di MA20. Harusnya support ini support yang kuat, sehingga memang secara jangka panjang ADH ini dapat terus melakukan situasi uptrend ya, walaupun memang ada sedikit koreksi. Itu hal yang wajar karena ada orang yang mau beli mahal, tetapi orang juga ada yang mau jual mahal, ataupun memang ada orang yang butuh cash juga, dia bisa bisa jual di harga murah untuk katakan ADH ini. Dengan begitu ya teman-teman, kita bisa lihat di trading planningnya. Untuk ADH ini secara open kita buat garis ya di antara kisaran 12.80 sampai 15.20. Jadi kalau menurut pandangan kita, Anda bisa masuk di angka-angka range itu. Untuk nanti kita bisa ambil profit di 16.50 sampai 21.90. Kemudian profit selanjutnya di 21.90 sampai 3.100. Nah, ini yang mesti dicamkan oleh teman-teman ya. Artinya kita di sini angka ini adalah angka all time gitu ya. Tidak ada batasan, apalagi batasan hari yang sangat pendek. Kemudian lossnya di 1 itu di 12.60, kemudian sampai 8.70 sampai ke titik mirisnya di 480. Walaupun begitu, kita tidak berharap bisa balik ke angka 500-an ya teman-teman untuk ADH ini. Artinya dengan bantuan pemerintah dalam program SPF nanti, LPI, lembaga pengelola investasi, bisa mendahulukan terutama memang situasi atau kondisi daripada perusahaan-perusahaan BUMN yang di bidang konstruksi, karena fokus 2021 kita di konstruksi, didorong untuk bisa mendapatkan penyertaan untuk menambah modal dan juga mengurangi hutang-hutang daripada BUMN. Oke ya, dengan begitu kita coba masuk ke kesimpulan bahwa memang teman-teman di sini kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa dari sisi kelebihan, kas stabil ya, kita lihat sendiri dan kuat di atas 1 triliun. Artinya di atas 1 triliun memang saham ini begitu stabil ya, dari sisi bahwa memang dengan sirkulasi perputaran yang bagus, ini kasnya juga tercukupi. Kemudian sampai kuartal 3 nomor 2 ini piutang usaha masih tinggi ya. Ini piutang usaha masih tinggi. Kenapa? Ini ibaratnya tabungan yang belum masuk ke perusahaan. Artinya ketika ada akhir tahun ataupun pencairan ataupun penyelesaian pekerjaan, ini dapat menambah situasi cash flow. Tetapi ini juga seperti pisau bermata dua, artinya ada penghasilan daripada pembayaran piutang tadi, juga harus juga mampu secara manajemen ataupun secara kelembagaan di Kementerian BUMN bisa untuk mempush dalam arti untuk memberi kerja ataupun piutang tadi bisa direalisasikan lebih tinggi di akhir tahun 2020 ya. Kemudian 3, tagihan yang belum dibayar atau masih dikerjakan di atas 15 triliun. Walaupun memang 15 triliun ini ada pekerjaan yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang mungkin baru jalan, sehingga secara perhitungan untuk kita tarik sangat kecil. Artinya di 15 triliun itu kita ujuk-ujuk nggak mungkin dapat 15 triliun dari pemberi kerja. Pasti
15 triliun itu katakan ada beberapa pekerjaan atau puluhan pekerjaan yang dilakukan sehingga nilainya kira-kira sekitar 15 triliun di grupnya ADHI. Kemudian keempat, total aset naik dari 2019 sebesar 37 triliun. Artinya sampai kuartal 3 ini naik dari 34 triliun menjadi 37 triliun. Artinya positif dari kondisi ini. Oke, kemudian kelima, SVF harapan modal kerja sangat menjanjikan. Di sini kita masih memang berharap dan menunggu SVF bahwa memang SVF segera dilaksanakan, dibentuk di 2021 Januari Februari sudah terbentuk sehingga go ahead April bisa dia action, kemudian bisa secara kelembagaan SVF ataupun LPI ini bisa segera menarik dana segar dari luar negeri ataupun dari dalam negeri ya, untuk bisa didistribusikan alokasi bisnis yang menjanjikan ke investor, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya konstruksi ataupun sifatnya sudah jalan tetapi agak tersendat dengan cash flow yang buruk ya teman-teman. Kemudian kita lihat kelemahannya, hutang jangka pendek lebih tinggi melebihi hutang jangka panjang. Seperti kita bahas sebelumnya, memang ini ada kecurigaan, bukan kecurigaan dari sisi negatif, tetapi kecurigaan apakah diatur atau tidak gitu. Ada porsi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, di mana hampir 5 kali lipatnya hutang jangka panjang itu lebih kecil ya daripada hutang jangka pendek. Walaupun mungkin mereka para petinggi-petinggi daripada ADHI juga tahu kalau memang hutang secara jangka pendek pasti akan menekan daripada cash flow secara year on year ini dari suatu perusahaan. Oke, kemudian kedua, belum ada setoran modal yang signifikan. Artinya dari akhir 2019 sampai kuartal 3 masih belum ada secara signifikan untuk modal kerja, baik suntikan tambahan atau modal baru dari pemerintah sebagai penyertaan ataupun memang dari investor. Dari investor mungkin akan dilakukan dengan right issue ya. Terakhir right issue itu untuk ADHI kalau nggak salah tahun 2015. Nah, untuk tahun 2020 ataupun 2021 untuk bisa menambah modal harusnya lebih banyak saham yang dilepas lagi ke publik ya. Walaupun begitu memang pemerintah juga punya peran untuk bisa menjaga atau memegang ADHI ini supaya bisa melakukan pekerjaan secara produktif. Kemudian ketiga, pendapatan tinggi tetapi beban juga tinggi. Nah, kita lihat tadi memang ada kecenderungan di kuartal 3 2020 ini beban bisa ditahan sekitar 500-an miliar, sementara di closing 2019 itu sekitar berapa? Di atas 1 triliun ya. Di atas 1 triliun, sehingga memang ini yang perlu dicermati juga. Artinya ketika biaya juga turun di masa pandemi ya memang pekerjaan juga kecil ya. Apa yang dikerjakan ataupun nilai kontrak daripada ADHI ini jauh lebih besar daripada pencapaian di 2019. Nah, ini yang menjadi tugas manajemen, artinya pendapatan yang tinggi tetapi beban juga tinggi. Nah, beban yang tinggi ini mampu untuk bisa dieliminir ya oleh manajemen dengan kebijakan-kebijakan secara internal, bagaimana meningkatkan pendapatan dan juga menekan beban daripada biaya-biaya daripada pekerjaan ADHI ya teman-teman. Oke, keempat, ini manajemen segera realisasikan piutang dan menekan beban kerja. Tadi piutang ini salah satu senjata untuk bisa lakukan push daripada pendapatan untuk tujuan profit yang lebih tinggi, ataupun juga memanfaatkan permohonan ke pemerintah untuk bisa untuk bisa segera mencairkan kalau toh itu pekerjaan dari pemerintah, katakan untuk akhir tahun ataupun awal tahun di N-1 atau tahun berikutnya, sehingga memang secara kas ini lebih tinggi lagi. Yang sudah saya usulkan kalau 5 level ADHI ini saya pikir mungkin di atas 10 triliun ya untuk cashnya aja, ataupun antara 5 sampai 10 triliun. Nyatanya memang antara 1-2 triliun, dan ini memungkinkan menjadi alasan juga manajemen mengapa mereka sampai melakukan
proses utang di pihak ketiga, karena memang satu piutang yang belum tertagihnya belum banyak masuk, kemudian ditambah lagi penyertaan modal yang tidak ada gitu, dan ini memang pasti akan menekan daripada sisi utang, artinya untuk menopang bisnis-bisnis yang dilakukan oleh ADHI. Oke teman-teman, kemudian itu untuk kelebihan dan kelemahan. Kita coba agak sedikit relax ya untuk pembahasan kali ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman, bahwa memang ADHI ini betul adalah suatu perusahaan daripada BUMN ya. BUMN di apa namanya, di bidang konstruksi. Walaupun begitu memang ADHI belum lagi bisa masuk ke LQ45, karena sebelumnya beberapa tahun sebelumnya dengan kondisi market yang normal dan juga stabil, pasti akan menaikkan pendapatan. Kalau ini pandemi ya mungkin agak susah juga untuk bisa setidaknya mendekati pencapaian dari 2019. Nah, kita buka websitenya Bursa Efek ya teman-teman. Kita lihat company profile daripada ADHI. Kita akan bahas sedikit saja ya teman-teman. Kita lihat di sini PT ADHI Persero Tbk ya teman-teman. Data-datanya juga ada di sini. Ini susunan director, kemudian komisioner, kemudian ada audit komite. Nah, ini shareholder ya teman-teman. Artinya kalau nanti dilakukan right issue, mau tidak mau pemerintah negara Republik Indonesia harus menjadi standby buyer ya, untuk bisa dia meningkatkan komponen daripada permodalan yang hanya 51% kepemilikan pemerintah. Walaupun ini secara hitung-hitungan majority, tetapi bagaimana kalau mungkin menurut saya kepemilikan daripada masyarakat juga bisa di bawah 30% ya, katakan seperti itu. Tetapi memang secara secara akuisisi daripada pemerintah harus lebih dinaikkan, katakan di atas 70 ataupun di atas 65%, sehingga memang rencana bisnis dan juga segala kebutuhan, terutama kebutuhan modal dan sebagainya, itu ditopang oleh suatu negara. Oke, kita ke hal lainnya teman-teman. Di web ini ada beberapa perusahaan yang juga ditampilkan. Anak perusahaan daripada ADHI ada 10 sampai 17 anak perusahaan ya, rata-rata di atas 50% untuk ke shareholdernya, kepemilikannya. Kita lihat ada ADHI Komuter, kemudian ada Multipower, kemudian Adi Persada Beton, sampai juga Adi Persada Gedung. Juga ada banyak sekali di sini properti dan juga realty ya. Kalau lihat kita di sini asetnya memang sangat gede ya teman-teman, terutama di komuter lain ya, daripada ADHI ini menguasai 99%. Ada 2,64 triliun asetnya yang sudah terbentuk sampai saat ini ya. Harapannya mungkin saja kalau ADHI yang sudah levelnya senior bisa mendorong Adi Komuter Properti ini bisa juga IPO, karena komuter lain yang ada di Jakarta dari masa kontrak pembangunan sampai juga nanti pelaksanaan daripada operasional komuter akan memberikan pendapatan tertentu bagi perusahaan pengelola daripada komuter ini, terutama PT Adi Komuter Properti, karena memang modalnya gede, 2,6 triliun. Kita lihat next ya. Ada juga di konstruksi juga lumayan gede ya, ini share-nya untuk ADHI di Adi Persada Gedung 4,3 triliun, dan juga di Adi Persada Properti ya, ini ada 5,7 triliun ya teman-teman, dari shareholder ADHI ke anak perusahaannya ya. Itu beberapa hal ya teman-teman tentang company profile Adi Karya ya teman-teman. Nah, kita juga lihat di sini dividen ya, jadwal dividen untuk tahun 2019 di masa normal itu cash dividennya 66 miliar ya secara overall. Itu terjadi kumulatif 12 Juni 2020 sampai payment date-nya itu 8 Juli 2020. Jadi untuk para fansnya dividen, teman-teman yang suka dividen juga tahan saham, tetapi kita makan dari dividen itu
mungkin secara normal ini berdasarkan data 2019 dividen akan bisa dibagikan di medio bulan Juni, bulan Junian. Tetapi apakah memang segede 66 miliar? Ini tahun 2019 full year 665 miliar ya untuk penghasilannya, dan wajar itu terjadi cash dividend 66 miliar, artinya sekitar 10% yang dibuang dari sisi dividen. Tetapi tahun 2020 dengan kondisi pandemi, apakah kita masih yakin untuk bisa mendapatkan dividen atau tidak? Ini kita bisa lihat nanti ke depan beritanya. Tetapi ini kita berharap juga memang ada cash dividend yang bisa diberikan oleh perusahaan ini supaya memang membuat lega hati daripada investor jangka panjang yang mengharapkan dividen yang bisa dibayarkan. Itu tentang dividen. Kemudian isu story kita lihat di sini ada saham yang beredar itu 3,5 miliar ya. Sejak IPO tahun 2004 tepatnya 2004 ya teman-teman, dari IPO 1,8 miliar saham yang beredar. Kemudian HMETD ini terakhir 21 Oktober 2015 untuk penambahan modal ya, memang sangat kecil, masih 3,5 triliun dana yang sahamnya 3,5 triliun secara overall saham yang beredar itu 3,5 miliar di 3,5 miliar yang beredar ini sebagai hasil daripada right issue sebesar 30 juta lot saham yang didistribusikan secara HMETD, yaitu dengan begitu menambah daripada modal menjadi 3,5 triliun yang didapat dari hasil right issue. Kemudian announcement kosong, kemudian bond dan sukuk ini ADHI juga punya obligasi ya, kewajiban obligasi sebesar 289 miliar ya teman-teman, melalui trustinya itu Bank BPD Jawa Barat ya teman-teman. Ini listing date-nya 19 November 2020 kemarin, sampai jatuh temponya itu 18 November 2023. Ya, sampai ke trading info kemarin itu 14.05 di close ya teman-teman. Ini kalender juga ada beberapa public expose, kemudian RPS dan juga hal lainnya ya, jatuh tempo obligasi dan lain-lain. Nah, ini jadwal bond issue ya daripada ADHI. Oke ya teman-teman, beberapa hal yang kita bicarakan kali ini semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Artinya begini, bahwa memang situasi yang dihadapi ADHI ini adalah kurangnya suntikan modal dan juga kurangnya memang dari sisi kemampuan manajemen untuk meningkatkan pendapatan dan juga menekan pertumbuhan piutang, sehingga ke depan kita harapkan ADHI bisa juga positif ya, artinya secara profit juga di atas 500-an miliar ataupun di atas 1 triliun, sehingga memang akan berdampak positif dari perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Kita lihat dan silakan Anda watchlist daripada Adi ke depannya sebagai investor ataupun trader. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam hal penyampaian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selamat malam.